Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi masih bersama Anda. Kali ini bersama saya Natasha Aidila akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang terus mendengarkan kami. Nah pendengar, kita akan update bagaimana kabar IKN hari ini terkait Lokakarya Nasional, Perlindungan dan Pengelolaan Aset Ulayat, Adat Nusantara dan juga dukungannya kepada pembangunan IKN. Saya sudah tersambung dengan rekan saya dari RRI IKN, Femi Sareora. Selamat pagi Femi. Halo Natasha, selamat pagi untuk di Jakarta dan selamat siang untuk daerah timur dan juga tengah di Nusantara nih. Sehat hari ini Femi? Puji Tuhan selalu sehat nih. Kemarin sempat gerimis ya, tapi hari ini cerah ceria. Semoga sepanjang hari begitu juga ya. Gimana Jakarta nih Natasha? Di Jakarta juga cukup cerah hari ini. Jadi cukup mendukung aktivitas masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan mungkin hari ini, begitu ya Femi? Ya, Oke. Femi bisa update dulu tidak bagaimana informasi sekitar pembangunan di IKN sendiri sebelum menghadirkan informasi pagi hari ini? Oke, baik. Terima kasih Natasha ya. Untuk di IKN sendiri pembangunan terus dilakukan ya, di mana juga ada beberapa ekosistem Desember yang harus selesai di Desember 2024 seperti 47 menara ya untuk ASN dan juga Hankam ini terus digiatkan, terus dimasifkan sehingga sesuai dengan target. Bahkan kantor Kemenko 2 juga yang selama ini diinformasikan keterlambatan dalam pembangunannya karena memang paling terlambat ya untuk penandatanganan kontrak dan memulai pelelangan dibandingkan tiga Kemenko lainnya. Ini sudah capai 60% ya, tinggal 40% lagi masih dalam pekerjaan untuk 3 tower ataupun juga fasilitas infrastruktur lainnya seperti untuk multi utilitas, kemudian untuk air dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lokasi-lokasi lain juga nih Natasha ya terus dilakukan ya, dan memang ini cukup masif ya. Kita lihat juga meskipun juga saat ini tidak sampai ke tengah malam ya, tidak sampai pagi misalnya, yang kemarin itu jelang 17 sampai pagi ya. Ini paling sampai jam 10, jam 11 dengan pengaturan shift oleh masing-masing penyedia jasa di Natasha. Oke. Femi, terkait Lokakarya Nasional yang berlangsung di sana seperti apa informasinya? Oke, baik. Nah ini terkait dengan Lokakarya untuk Femi? para pemangku. Ya. Iya Natasha, halo. Femi, kita jeda dulu sebentar karena ada informasi terkini yang akan kita ikuti terlebih dahulu ya Femi. Oke, baik, silakan. Nah, pendengar, Paus Fransiskus beserta rombongan telah tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Paus Fransiskus langsung menuju pesawat Garuda Indonesia GA7780 untuk bertolak ke Papua Nugini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Saadatul Deren. Aen. Manapun Anda berada, saat ini saya berada di area gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan baru saja terlihat rombongan dari Paus Fransiskus yang telah tiba di lokasi ini. Dengan seperti biasa, Paus Fransiskus menggunakan mobil jenis Toyota Genik warna putih, dan Paus Fransiskus tidak berhenti atau tidak singgah terlebih dahulu di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno itu, namun langsung menuju landasan dan memasuki pesawat yang telah tersedia di apron landasan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dan Paus Fransiskus rencananya dari lokasi ini langsung akan bertolak ke Papua Nugini menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7780. Dan di lokasi ini terlihat memang masih dijaga ketat oleh para petugas baik dari TNI dan juga dari Polri yang berjumlah 675 petugas gabungan TNI Polri. Mereka melakukan pengamanan di seluruh area gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan terlihat tadi banyak sekali antusiasme warga dan masyarakat yang jauh-jauh
datang ke lokasi ini hanya ingin melihat dari dekat Paus Fransiskus dan mereka berharap ingin mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus yang momentumnya memang jarang sekali mengunjungi Indonesia, dan mereka berharap berkat itu dapat menyambangi mereka, karena itu mereka antusias datang ke lokasi ini, baik terlihat juga ada juga anak-anak maupun juga yang sudah lanjut usia atau lansia. Dan kepolisian resort Kota Bandara Soekarno-Hatta atau Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga memastikan bila pengamanan dan pengawalan kepulangan pemimpin umat Katolik dunia, yakni Paus Fransiskus, bertolak menuju Papua Nugini akan lancar dan juga aman. Karena walau bagaimanapun mereka sangat bertanggung jawab sekali atas kedatangannya sejak tanggal 3 hingga hari ini tanggal 6 September 2024. Demikian langsung dari Gedung Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, satu udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, demikian tadi kami update informasi terkini dari reporter kami Saada Tuderen bahwa Paus Fransiskus saat ini sudah masuk ke dalam pesawat yang akan ditumpanginya menuju Papua Nugini. Kami kembali mengupdate informasi dari IKN. Femi, boleh disampaikan kembali terkait Lokakarya Nasional yang berlangsung di IKN. Silakan Femi. Oke, baik. Terima kasih Natasha ya. Lokakarya Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Aset Ulayat Masyarakat Adat Nusantara ini dilaksanakan di Balikpapan nih Natasha ya, bukan di IKN. Ini dilaksanakan kemarin ya 3 September sampai dengan 5 September, dan salah satu agendanya sebelum mengakhiri kegiatan Lokakarya Nasional ini, para pemangku adat ini berkunjung ke Ibu Kota Nusantara ya, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi memang ini mereka berdiskusi ya, mereka menghasilkan sebuah pemikiran terkait dengan hak ulayat dari masyarakat adat ini sendiri yang nantinya akan diberikan kepada Presiden untuk menjadi pertimbangan agar masyarakat adat dengan hak-hak ulayatnya di daerahnya masing-masing ini tetap diperhatikan dan juga diberikan space ya dalam berdampingan hidup di bangsa Indonesia ini, Natasha. Oke, tapi bagaimana masyarakat adat di sana? Apakah seperti apa begitu dukungannya kepada pembangunan IKN sendiri, Femi? Oke, dukungannya sangat positif nih Natasha ya. Mereka begitu bangga selama ini mereka hanya mendengarnya dari berbagai berita atau melihatnya, membacanya. Namun kemarin ketika datang langsung di kawasan inti pusat pemerintahan, mereka sangat takjub ya, sangat kaget, surprise dengan kemajuan dari pembangunan IKN sendiri, kemudian konsepnya IKN ini sendiri nih Natasha. Dan untuk masyarakat adat, pemangku adat ini yang datang adalah raja, ratu, sultan, datuk ya, ketua adat, kepala suku, kepala marga dari seluruh wilayah Indonesia. Semuanya ada 500 pemangku adat. Namun kemarin yang hadir ini ada sekitar 30-an pemangku adat nih yang mewakili ya sebagai representasi dari kerajaan-kerajaan yang masih hidup dan juga terus memberikan sumbangsinya dalam pembangunan Republik Indonesia. Dan kemarin ini Natasha ya, dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi, Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur ini mereka hadir menyaksikan secara langsung ya bagaimana IKN ini dibangun yang merupakan seluruh karya anak bangsa. Sedangkan untuk detailnya ini para pemangku kerajaan ini atau pemangku adat yang hadir ini ada dari Kesultanan Kutai Kertanegara, kemudian Kesultanan Banjar, ada juga dari Kerajaan Sintang, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, kemudian juga ada dari Kerajaan Sonbai di Timor, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, Feby, tapi apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Nasional? Oke, nah untuk Lokakarya ini sendiri ya sebagai keinginan ya atau kebutuhan dari para masyarakat adat, para pemangku adat ini agar hak-hak ulayat mereka ini tetap diberikan ya, tetap diperhatikan meskipun pembangunan ini modern ya, tapi jangan sampai merupakan para pemangku adat ya dengan hak-hak mereka di mana mereka menghasilkan ya sebuah rancangan undang-undang terkait dengan hak ulayat mereka yang nanti akan diberikan kepada Presiden. Jadi mereka selalu mendukung nih Indonesia, kemudian IKN yang saat ini
ini sedang dibangun, namun tetap diperhatikan hak mereka sebagai masyarakat adat. Apalagi IKN ini kan dibangun secara inklusif ya, jadi semua terlibat dan mereka juga ingin dilibatkan dalam seluruh pembangunan ibu kota negara ini sendiri, Natasha. Oke, ingin ikut terlibat dalam berbagai Iya. pembangunan di sana, begitu ya, Femi. Femi, Iya. terima kasih sekali informasinya dalam kabar IKN Natasha, hari ini. Ya. Iya, saya boleh sampaikan informasi Natasha ya, bahwa di hari ini nanti ya, RRI IKN akan mendapatkan kunjungan dari kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia ya. Ini juga sebagai dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kemudian juga nanti ada Hazan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian tim bidang koordinasi informasi dan evaluasi komunikasi, Fritz Edward Siregar, dan beberapa orang lainnya bersama rombongan ya. Mereka akan datang ke IKN dan akan melihat bagaimana koordinasi komunikasi untuk segala kerja prioritas Presiden Republik Indonesia. Oh, baik. Semoga berjalan lancar nanti, Femi ya. Amin, amin Natasha, amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi waktu Jakarta, Femi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan salam Nusantara, Natasha. Salam Nusantara. Dengan demikian, hadirkan untuk Anda kabar IKN hari ini terkait Lokakarya Nasional, Pelindungan dan Aset Ulayat Adat Nusantara dan dukungannya kepada pembangunan IKN. Tadi baru saya disampaikan informasinya bersama rekan kami Femi Sare Ora. Demikian kabar IKN hari ini. Hari ini kami melakukan kunjungan kerja Perbincangan seputar perkembangan pembangunan serta